Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, program studi informatika kelas IT 203. Oke, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tugas UTS dari mata kuliah struktur data dan algoritma dengan dosen pengampu yaitu Bapak Catur Nugroho, Eskom, Mkom. Oke. Di tugas UTS kali ini, saya akan mencoba membahas tentang stack dan queue menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, eh, di sini ada beberapa overview materi yang akan kita bahas beberapa menit ke depan. Oke. Yang pertama di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu struktur data. Oke, jadi kita harus paham dulu mengenai struktur data itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep stack dan queue. Jadi struktur data itu dia mempunyai beberapa jenis ya, beberapa macam struktur data yang bisa kita gunakan. Nah, di sini salah satu contohnya itu yang saya bahas yaitu stack dan queue. Oke. Selanjutnya kita nanti akan membahas contoh analogi stack dan queue dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya kita lebih paham eh, terkait stack dan queue ini sendiri. Nah, terus nanti kita juga akan membahas tentang basic operasi pada stack dan queue. Terus ada juga fungsi stack dan queue itu sendiri nanti buat apa. Terus kelebihan dan kekurangan dari stack dan queue itu sendiri. Nah, nanti di terakhir kita akan coba demokan implementasi stack dan queue pada bahasa pemrograman Python. Nah, terus di slide terakhir nanti akan kita coba summary dari materi yang udah kita jelaskan sebelum. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan stack dan queue, kita harus tahu dulu apa itu struktur data. Nah, struktur data itu sendiri merupakan metode tertentu untuk mengatur data dalam komputer sehingga dapat digunakan secara efektif atau efisien. Nah, jadi tujuan dari struktur data ini adalah untuk mengurangi kompleksitas ruang dan waktu, time and space complexity dari tugas yang berbeda. Nah, pada dasarnya struktur data menyediakan format khusus untuk menyusun, memproses, mengambil, dan menyimpan data agar ketika data tersebut dibutuhkan, kita dapat mengaksesnya itu secara cepat dan tepat. Nah, otomatis ketika data yang kita punyai di dalam komputer ataupun storage itu udah terstruktur, udah tertata dengan rapi, otomatis ketika kita membutuhkannya dan eh, ketika kita mencari data tersebut itu bisa mudah. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan itu bisa lebih cepat dan efisien. Gitu. Nah, itu pengertian dari struktur data. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan konsep dari stack dan queue itu sendiri. Nah, pertama kita bahas dulu nih tentang stack. Nah, apa itu stack? Nah, stack dalam bahasa kita sehari-hari itu dikenal dengan tumpukan, stack atau tumpukan. Nah, stack atau tumpukan ini merupakan struktur data yang mengikuti prinsip LIFO atau last in first out. Yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan juga dari struktur stack. Nah, di sini kita bisa melihat contoh gambar, yaitu menjelaskan di sini ada tumpukan atau stack, di mana ada keterangan last in, first out. Nah, jadi ketika data atau elemen yang kita masukin ke dalam struktur stack ini, data yang paling terakhir kita masukkan, maka data yang paling terakhir tersebut juga
yang akan menjadi data yang pertama kali keluar. Yang pertama kali keluar dari stack ataupun tumpukan. Nah, di sampingnya juga ada contoh yaitu, nah ini analogi pertamanya, itu empty. Empty. Nah, awalnya itu data ataupun struktur stack itu masih kosong. Nah, terus kita lakukan push atau memasukkan data atau elemen ke dalam struktur stack, yaitu elemen atau data satu. Nah, selanjutnya kita memasukkan data elemen 2. Begitupun selanjutnya kita push data ataupun elemen 3. Nah, selanjutnya data yang akan dikeluarkan yang pertama kali yaitu data 3. Data yang paling terakhir masuk tadi yaitu data 3, otomatis data yang akan dikeluarkan atau di sini kita menggunakan POP. Nah, POP ini nanti bakalan kita bahas detailnya fungsi dari POP itu sendiri. Nah, mungkin kita bahas sedikit. POP itu digunakan untuk mengeluarkan si data dari struktur stack itu sendiri. Nah, berarti data yang terakhir masuk yaitu data elemen 3, terus data atau elemen 3 ini juga yang akan pertama kali keluar. Nah, seperti itu konsep dari stack. Nah, selanjutnya kita masuk ke eh, ini ya, queue. Nah, queue atau yang biasa kita kenal dengan antrian. Nah, queue atau antrian di sini adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO. Nah, kalau queue itu dia menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out. Jadi, elemen pertama yang dimasukkan ke dalam queue akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan dari struktur queue. Nah, di sini kita bisa lihat ada antrian ya, antrian data. Jadi pertama kali kita push datanya, maka data yang pertama kali masuk ke dalam struktur queue itu yang akan menjadi data yang pertama kali juga keluar dari struktur queue. Nah, di sini paling bawah kita bisa lihat contoh gambarnya itu yaitu MTQ. Jadi struktur Q-nya itu masih kosong, terus kita masukkan elemen atau data satu sebagai data pertama kali masuk ke struktur Q, yaitu menggunakan NQ. Nah, selanjutnya kita masukkan juga elemen 2, jadi data atau elemen setelah satu. Nah, terus di bagian terakhir di sini ada DQ. Nah, DQ ini kalau di stack itu kita nyebutnya POP. Jadi untuk mengeluarkan data ataupun elemen. Nah, di sini kita bisa lihat data yang pertama kali keluar yaitu satu. Nah, di mana elemen atau data satu ini merupakan data yang pertama kali masuk tadi sebelumnya. Nah, jadi dia kalau di Q ini konsepnya itu data yang pertama kali masuk, maka data tersebut juga akan menjadi data yang pertama kali keluar. Itu. Nah, yang pertama kali masuk yaitu elemen satu, terus yang keluar pertama juga elemen satu. Nah, itu konsep dari Q. Nah, selanjutnya kita bahas nih supaya lebih paham tentang stack dan queue itu sendiri apa. Kita beri di sini analoginya ya. Nah, pertama kita coba analogikan stack atau tumpukan tersebut. Nah, contoh analogi struktur stack dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya seperti tumpukan buku. Nah, di mana kita hanya bisa menggunakan ujung paling atas ataupun top untuk menambahkan atau mengeluarkan buku dari tumpukan. Nah, oleh karena itu, elemen di tengah tumpukan tidak bisa diakses secara langsung. Nah, di sini ada gambaran dari stack itu sendiri seperti apa. Nah, itu contohnya itu seperti tumpukan buku. Otomatis, eh, ketika ada tumpukan buku, data yang pertama kali, yang terakhir masuk ke dalam tumpukan itu berarti kan buku yang paling atas. Nah, terus buku yang pertama kali diambil otomatis buku yang paling atas juga.
Tuh. Jadi makanya stack ataupun tumpukan itu sama analogi bisa dianalogikan sebagai sebuah seperti tumpukan buku. Nah, di sini kita bisa lihat push. Nah, berarti memasukkan ke dalam tumpukan. Terus ini ada top, berarti data atau elemen paling atas. Terus pop ini digunakan untuk mengeluarkan eh, elemen atau data dari stack ataupun tumpukan. Nah, berarti data yang dikeluarkan di sini yaitu data yang paling atas, gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada queue. Nah, queue itu ataupun antrian. Nah, ini bisa kita analogikan di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti antrian sembako. Nah, gampangnya seperti itu ya, antrian sembako. Di mana orang yang pertama masuk ke dalam antrian, maka dia akan menjadi orang yang pertama keluar dari antrian tersebut. Nah, begitupun sebaliknya, orang yang terakhir masuk antrian, maka akan menjadi orang yang terakhir juga yang akan keluar dari antrian. Gitu. Nah, jadi orang yang pertama masuk antrian, otomatis ketika dia udah dapat apa sembako, otomatis dia akan menjadi orang yang pertama juga nih keluar dari antrian tersebut. Begitupun sebaliknya, orang yang terakhir masuk antrian, maka dia yang akan terakhir juga mendapatkan sembako dan keluar dari antrian. Seperti itu. Nah, itu analogi simpel dari stack ataupun queue sendiri. Nah, selanjutnya di stack ataupun queue itu memiliki beberapa basic operation atau operasi dasar yang digunakan oleh stack ataupun queue. Nah, pertama kita bahas dulu operasi dasar yang dimiliki oleh stack. Nah, sebelumnya kita udah bahas ada push, eh, pop. Nah, di sini ada juga beberapa operasi dasar lainnya. Pertama kita bahas dulu push. Nah, push itu sendiri digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam stack. Nah, jadi push digunakan untuk memasukkan atau menginputkan elemen atau data ke dalam struktur stack ataupun tumpukan. Nah, selanjutnya ada pop. Nah, pop ini digunakan untuk mengeluarkan elemen teratas dari stack ataupun tumpukan. Nah, ini seperti gambaran yang sebelumnya. Jadi pop itu digunakan untuk mengeluarkan elemen atau data yang paling atas dari struktur stack atau tumpukan. Nah, basic operasi lain dari stack ini ada isEmpty. Nah, ini digunakan atau berfungsi untuk memeriksa apakah stack itu kosong. Nah, terus ada is full, ini digunakan untuk memeriksa apakah stack sudah penuh atau belum. Nah, terus terakhir ada pick. Nah, pick ini digunakan untuk mendapatkan nilai elemen teratas tanpa menghapusnya. Nah, itu beberapa basic operasi dari stack. Nah, selanjutnya kita bahas tentang basic operation yang dimiliki oleh queue. Nah, queue juga memiliki beberapa basic operation atau operasi basic dari queue itu sendiri. Nah, yang pertama di sini ada enqueue. Nah, enqueue ini digunakan untuk menambahkan sebuah data atau elemen ke dalam queue atau antrian. Nah, ini sama seperti push yang ada di stack gitu. Nah, terus ada dequeue. Nah, dequeue ini sama seperti pop yang ada di stack, yaitu menghapus atau mengeluarkan sebuah data atau elemen ke dalam queue atau antrian. Nah, di sini juga ada clear. Nah, clear itu digunakan untuk menghapus seluruh antrian. Nah, terus ada is empty juga, terus ada is full. Nah, ini sama dengan fungsi is empty dan is full di stack sebelumnya, yaitu is empty digunakan untuk memeriksa queue yang kosong, terus is full digunakan untuk memeriksa apakah queue sudah penuh. Oke, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi fungsi dari stack dan queue. Nah, yang pertama, di sini fungsi stack itu digunakan sebagai stack digunakan dalam evaluasi atau konversi ekspresi aritmatika. Nah, ini biasa digunakan atau dipakai untuk
program compiler. Nah, terus stack juga digunakan dalam manajemen memori. Jadi stack itu juga bisa digunakan untuk manajemen atau mengontrol memori ataupun storage. Nah, terus stack juga dipakai untuk memproses pemanggilan sebuah fungsi. Nah, terus di sini juga ada beberapa fungsi dari queue itu sendiri. Nah, queue banyak digunakan untuk menangani lalu lintas atau traffic dari situs web. Nah, terus queue juga membantu untuk mempertahankan playlist yang ada pada aplikasi media player. Jadi queue itu juga bisa mengatur antrian atau queue dari playlist pada aplikasi media player. Nah, terus queue juga membantu dalam melayani permintaan pada suatu shared resource. Nah, contohnya itu shared resource yaitu printer, terus ada penjadwalan atau scheduler, tugas view dan lain-lain. Nah, itu beberapa fungsi dari stack dan queue. Nah, selain itu, kita juga akan membahas apa sih kelebihan dari stack dan queue itu sendiri, kenapa dia digunakan untuk struktur data gitu. Nah, di sini kita bahas dulu kelebihan dari stack. Nah, yang pertama, kelebihan dari stack yang pertama di sini yaitu mengontrol memori secara mandiri. Nah, jadi si stack itu bisa mengontrol atau manajemen memori secara mandiri. Nah, terus stack ini juga smart memory management. Stack secara otomatis membersihkan objek. Jadi stack ini dia juga smart memory management ya. Jadi bisa memanajemen memori dengan baik. Terus ada juga manajemen data yang efisien. Kelebihan selanjutnya yaitu tidak mudah rusak dan lebih aman, lebih secure dan dapat dihandalkan atau reliable. Nah, selanjutnya kelebihan dari stack yaitu tidak mengizinkan pengubahan ukuran variabel. Terus tidak mengizinkan variabel pada stack tidak dapat diubah size atau ukurannya. Terus kita selanjutnya bahas kelebihan dari queue. Nah, queue itu sendiri memiliki beberapa kelebihan ya. Nah, terus yang pertama di sini ada data dalam jumlah besar dapat dikelola secara efisien. Nah, terus queue berguna ketika layanan tertentu digunakan oleh banyak user. Nah, queue itu cepat untuk eh, komunikasi antar proses data. Nah, terus operasi seperti penyisipan, penambahan, dan penghapusan dapat dilakukan dengan mudah karena queue ini dia mengikuti aturan FIFO atau first in first out. Selain itu, queue dapat digunakan dalam implementasi struktur data lainnya. Jadi bisa digunakan atau diimplementasikan pada berbagai struktur data yang lain. Nah, itu kelebihan dari stack dan queue. Nah, stack dan queue selain mempunyai kelebihan, nah dia juga mempunyai beberapa kekurangan seperti itu. Nah, ini beberapa kekurangan dari stack dan queue. Nah, yang pertama stack. Kekurangan dari stack itu di sini ada beberapa poin juga kekurangan dari stack. Yang pertama ada memori stack itu dia sangat terbatas atau limit. Nah, terus stack memungkinkan atau possible terjadinya overflow atau meluap jika terlalu banyak objek yang diinputkan atau dimasukkan. Nah, stack tidak memungkinkan akses secara random karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan ataupun stack paling bawah gitu. Nah, terus kekurangan dari queue. Operasi seperti penyisipan, penambahan, ataupun penghapusan elemen ataupun data dari tengah itu cenderung banyak memakan waktu, gitu. Ya, itu dari queue ya. Terus kekurangan selanjutnya mencari elemen data pada struktur queue membutuhkan time complexity.
Terus yang terakhir di sini kekurangan dari queue yaitu ukuran maksimum antrian atau queue harus ditentukan sebelumnya. Itu. Oke. Nah, di sini kita coba implementasikan atau demokan stack dan queue pada bahasa pemrograman Python. Nah, di sini bisa kita lihat codingan ataupun source code yang digunakan untuk implementasi stack. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, untuk tulisan yang berwarna hijau ini merupakan komentar saja dan tidak akan berpengaruh terhadap hasil dari programnya sendiri. Nah, di sini ada codingan buat stack. Stack sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, angka tersebut merupakan data atau elemen dari stack. Nah, setiap elemen ataupun data tersebut dipisahkan dengan koma. Nah, di bawahnya itu ada print. Print data sekarang stack. Nah, nanti digunakan untuk menampilkan data sekarang dari stack itu sendiri. Nah, stack itu mempunyai beberapa elemen yaitu elemen angka yang kita masukin sebelumnya. Nanti bakalan dimunculkan hasil dari codingan print ini untuk menampilkan eh, elemen atau data stack. Nah, di bawahnya di sini ada stack, terus titik append, terus 8. Nah, di mana stack atau codingan append di sini digunakan untuk menambahkan data atau elemen. Nah, terus di sini print data masuk yaitu data 8 di mana kita di sini memasukkan data atau elemen 8. Terus kita print. Setelah kita masukkan data baru, terus kita print data struktur yang ada di struktur stack data sekarang setelah kita masukkan. Nah, begitupun selanjutnya kita menambahkan elemen 9 sama dengan sebelumnya menggunakan stack.append. Kita memasukkan data atau elemen 9. Nah, terus di bagian bawah ini itu ada out sama dengan stack.pop. Nah, pop ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu untuk mengeluarkan yaitu untuk mengeluarkan data atau elemen dari stack ataupun tumpukan. Nah, setelah itu kita print data keluar, terus koma out. Terus di sini ada print data sekarang. Jadi setelah kita keluarkan, terus kita print untuk memunculkan data yang terbaru. Nah, di sini ada hasilnya. Nah, hasilnya itu data sekarang. Nah, di sini ada data awalnya itu yaitu angka 1, 2, 3, 4 sampai 7. Terus ada data masuk yang menggunakan append tadi yaitu data 8 dan data 9 yaitu merupakan data masuk. Nah, ketika kita memasukkan angka 8, otomatis angka 8 ini akan masuk ke tumpukan atau stack. Nah, setelah 7. Begitupun data atau elemen 9. Nah, terus kita print data sekarangnya, otomatis 9 masuk ke struktur data stack atau masuk ke tumpukan. Nah, selanjutnya di sini ada yang pop tadi. Nah, data keluar. Jadi kita keluarkan data, dia akan mengeluarkan data yang terakhir kali masuk. Nah, ini sama seperti konsep dari stack sebelumnya. Jadi yang terakhir kali masuk, otomatis data tersebut akan pertama kali eh, keluar. Nah, tadi yang terakhir kali masuk yaitu 9. Otomatis 9 akan menjadi data atau elemen yang pertama kali keluar. Nah, terus kita print data sekarang. Nah, data 9 atau elemen 9 itu udah keluar dari stack atau tumpukan. Nah, terus lanjut di sini ada queue. Nah, queue itu sendiri dia menggunakan prinsip first in first out. Jadi yang pertama kali masuk otomatis akan menjadi data yang pertama kali keluar. Nah, di sini kita bisa lihat codingannya.
Nah, di sini ada from collection import. Nah, di sini kita em, membuat atau import modulnya terlebih dahulu. Terus di sini ada queue sama dengan deque. Terus kita masukkan elemen elemen 1 sampai dengan 6. Nah, di sini ada tanda kurung dan tanda kurung sikut. Terus kita masukkan elemen dengan dipisahkan oleh tanda koma. Nah, terus kita print data sekarang ya titik eh, titik dua tanda kutip 1, terus Q. Nah, ini untuk print data ya atau elemen yang terdapat pada struktur Q yang kita input sebelumnya yaitu angka 1 sampai 6. Nah, terus di bawah kita coba untuk menambahkan data atau elemen baru yaitu elemen 7. Oke. Terus kita print data masuk yaitu data 7. Terus kita print lagi data sekarang. Jadi setelah 7 masuk otomatis ketika kita print data sekarang Q, maka 7 elemen 7 akan masuk ke struktur data Q. Nah, sebelum kita lanjut itu kita lihat dulu. Yang pertama masuk berarti 1. Terus dilanjut 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, terus di antrian ini seperti prinsipnya yaitu first in first out, otomatis yang pertama kali masuk maka data tersebut yang akan pertama kali keluar. Nah, di sini ada codingan untuk out sama dengan q dot pop left. Ini untuk mengeluarkan data yang pertama kali masuk tadi. Nah, seperti itu. Di sini kita coba menambahkan lagi eh, elemen 8 itu. Nah, kita lihat hasilnya. Data sekarang awalnya itu data yang dimiliki oleh Q ini yaitu 1 sampai 6. Nah, terus kita masukkan data baru tadi yaitu 7. Saat kita print otomatis 7 masuk ke dalam antrian. Nah, terus di sini karena ada out sama dengan q.popLive, nah ini kita gunakan untuk mengeluarkan data yang pertama kali masuk tadi, yaitu data 1 atau elemen 1 yang akan keluar karena dia yang pertama kali masuk. Nah, terus kita masukkan lagi data baru yaitu 8. Jadi 8 masuk ke dalam antrian. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba praktekkan atau kita coba demokan untuk source code dari stack. Yang pertama kita bahas dulu yang stack. Nah, di sini data awal stacknya itu yaitu 1 sampai 7. Nah, kita menambahkan di sini elemen 8. Terus kita juga menambahkan di sini elemen 9. Nah, ketika kita print, nah di sini akan kelihatan 8 dan 9 tadi itu akan masuk ke, nah ini ya, 8 dan 9 tadi itu akan masuk ke dalam eh, struktur data stack atau tumpukan. Ini 8 dan 9. Nah, di yang paling akhir di sini ada out stack.pop. Nah, ini digunakan untuk menghapus data atau elemen. Nah, ini hasilnya dari out sama dengan stack.pop tadi. Jadi data yang paling atas yaitu data 9 ini yang akan dikeluarkan dari struktur stack. Nah, oke. Sekarang kita coba untuk menambahkan data baru atau elemen baru. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Terus kita masukkan data barunya itu yaitu 10. Terus kita ganti di sini juga 10. Ini keterangannya untuk menambahkan data
atau elemen 10. Sebelumnya 10 tidak ada di sini. Terus kita coba run. Nah, di sini udah ada data yang masuk yaitu data 10, tapi dia langsung dikeluarkan karena dia data terakhir yang masuk ke dalam tumpukan ataupun stack. Oke, nah itu demo dari stack. Nah, sekarang kita demokan untuk queue. Nah, queue di sini eh, data awalnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu data awal dari queue yang dimiliki oleh queue. Nah, terus kita coba tambahkan elemen 7. Nah, terus kita coba keluarkan data yang pertama kali masuk, kita coba keluarkan dari struktur queue. Nah, di sini kita menggunakan out sama dengan queue.popLeft. Nah, kita coba print. Kita coba jalankan. Nah, di sini bisa kelihatan data yang kita masukkan tadi yaitu elemen 7. Otomatis 7 akan masuk ke dalam antrian. Karena di sini kita juga memasukkan elemen top left, otomatis kita mengeluarkan angka atau elemen yang pertama kali masuk, yaitu angka 1. Otomatis 1 sudah tidak ada di antrian atau queue. Nah, sekarang di sini ada penambahan juga untuk data baru yaitu 8. Nah, sekarang kita coba tambahkan data atau elemen 9. Oke, kita coba run lagi. Nah, di sini 9 udah masuk ke antrian ketika kita print. Nah, terus kita mau mengeluarkan 2 atau data yang tadinya pertama kali masuk setelah 1. Sekarang kita coba keluarkan data 2. Nah, ini udah kita masukkan source code-nya. Kita coba run lagi. Nah, di sini data 2 itu udah keluar dari antrian atau queue. Nah, sekarang kita mau mengeluarkan angka 3 dan 4 dari antrian. Tinggal kita tambahkan source code-nya di sini. Nah, kita copy paste saja. Nah, coba kita run lagi. Otomatis angka 3 dan 4 itu sudah keluar dari antrian. Nah, ini kelihatan di sini data keluar 3 dan data keluar elemen 4. Nah, itu demo dari stack dan queue. Oke. Jadi summary dari pembahasan kali ini yaitu jadi stack dalam penerapannya itu menggunakan prinsip last in first out, di mana data atau elemen yang terakhir kali masuk otomatis data tersebut juga yang akan pertama kali dikeluarkan. Nah, sedangkan queue malah sebaliknya, yaitu di mana dalam penerapannya menggunakan prinsip first in, first out, yaitu data atau elemen yang pertama kali masuk, otomatis data tersebut juga akan menjadi data yang pertama kali keluar. Seperti itu. Oke. Mungkin hanya itu presentasi tugas UTS mata kuliah struktur data kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga atas waktunya sudah menyempatkan untuk menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memahami struktur data menggunakan stack dan queue. Seperti itu.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.